Ya udah saya absen ya nih. Tunggu 1 menit lagi, setelah itu kita mulai aja. जबरदस्त है ना। मेरे घर पूरा भाई बहन से सुनील से उधर मैं ऐसी बात कर रही हूँ डायरेक्टली कॉल से मुझे लगता है मैं यहाँ से पास हो जाऊंगी। ये तो कोई है ही नहीं हमारे घर में। अब तो अपना चलन कर पूछ रहे हैं जानना पहचान वही ना वही तो मैं जानना पहचान और ये तो कुछ नहीं है। Oke, udah jam 9:05. Kita mulai aja ya, gak apa-apa, dengan 3 orang yang sudah hadir. Pada hari ini kita akan belajar mengenai penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kenapa sih kita harus menegakkan hak asasi manusia di Indonesia? Karena pada dasarnya seorang manusia itu sudah mempunyai hak-hak yang sangat pokok serta mendasar yang diperolehnya dari Tuhan yang Maha Kuasa, di mana hak-hak ini tuh udah dia dapat sejak lahir hingga nanti dia meninggal dunia. Hak-hak apa aja yang melekat pada diri seseorang itu? Ada hak untuk hidup, kemudian hak untuk beragama, dan hak untuk berusaha. Nah, hak-hak tersebut 3 tadi itu ya disebut dengan hak asasi manusia. Nah, karena hak asasi ini dia sudah dapat dari Tuhan, maka setiap manusia hak asasi dari setiap manusia di bumi ini harus dilindungi oleh negara. Untuk bab 3 ini kita akan belajar mengenai hak asasi manusia, mulai dari definisinya, kemudian jenisnya, penerapannya. Ya, untuk jenisnya ada generasi pertama, kedua, ketiga, ada liberal, sosialis, dunia ketiga. Untuk penerapannya ada instrumen hukum, serta ada juga lembaga peradilannya. Untuk modul 3 ini terdiri dari 5 subsection, ya, subbab. Yang pertama mengenai pengertian hak asasi manusia, kemudian ada usaha kemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia. Yang ketiga ada instrumen hukum dan peradilan internasional HAM. Kemudian ada peran serta terhadap penegakan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir ada sosialisasi dan pemberitaan tentang HAM. Saya absen Mbak Etin dulu ya. Ya udah Mbak Etin udah saya absen. Oke, masuk ke pengertian hak asasi manusia. Nih, definisi konseptual tentang hak. Yang dinamakan hak itu apa? Hak itu adalah kewenangan untuk bertindak. Contohnya, di sini ada berbagai macam hak. Ya, ada 4. Yang pertama, hak karena pemberian masyarakat. Contohnya seperti apa? Ketua RT. Ketua RT itu punya hak untuk memimpin sebuah wilayah RT. Kok bisa dia hak karena pemberian masyarakat? Karena apa? Ketua RT ini dipilih oleh masyarakat, ya, oleh warga RT-nya untuk menjadi ketua RT, sehingga dia punya hak untuk memimpin
untuk memimpin sebuah wilayah RT tersebut. Kemudian yang kedua ada hak karena pemberian orang lain. Nih, contohnya di sini adalah seorang satpam. Dia berhak untuk menjaga suatu perumahan. Karena apa? Dia sudah diberikan wewenang ya dari masing-masing warga untuk menjaga suatu perumahan. Sehingga satpam ini bisa melakukan hal-hal yang dipandang perlu untuk menjaga keamanan di lingkungan perumahan tersebut. Kemudian yang ketiga ada hak karena pemberian negara. Contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah polisi lalu lintas. Di sini polisi lalu lintas berhak untuk melakukan penindakan dan pemberian sanksi kepada siapa? Pada pengendara yang melanggar lampu-lampu lalu lintas. Ya, jadi dia nggak sembarangan, bukan orang sembarangan yang berhak untuk melakukan penindakan atau pemberian sanksi kepada pengendara kendaraan bermotor, ya kan? Karena yang punya hak itu adalah polisi lalu lintas, di mana dia haknya itu diberikan oleh negara. Kemudian yang keempat ada hak karena suatu aturan hukum atau perjanjian. Di sini contohnya adalah pembeli. Misalnya kita ingin membeli sesuatu ya, ingin beli buah gitu. Nah, kita itu punya hak untuk mendapatkan buah dengan kualitas yang baik. Dan kalau buahnya itu ternyata jelek, kita juga punya hak untuk menuntut karena barangnya tersebut jelek. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Iya, ada teman-temannya bed sebelah ke sini. Oke, untuk hak ini ada yang ditanyakan? Untuk definisi konseptual tentang hak. Kalau kita lanjut mengenai definisi konseptual tentang hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Di sini HAM itu bersifat universal. Artinya apa? HAM itu berlaku untuk semua manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan bangsa. Oke. Kemudian ada ciri khusus dari hak asasi manusia. Yang pertama, itu tidak dapat dicabut. Artinya apa? Artinya adalah HAM itu tidak dapat dihilangkan dari setiap orang. Ya. Kemudian tidak dapat dibagi. Tidak dapat dibagi ini artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak